Republik Indonesia dan kerjasama dengan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia AMBI, Jawa Timur. Mantap, iya. Bah, ini keren nih Seru. hadiahnya. Hadiahnya 200 juta gitu ya, rupiah gitu. Iya, sangat-sangat menggiurkan sekali ya untuk prize pool-nya. Dan saya juga berterima kasih kepada sponsor-sponsor kita yaitu BRI, Yap, dan juga ada Bank Mandiri beserta dengan OJK. Nah, OJK. Ya. Yap. Dan bagi teman adik-adik semuanya dan teman-teman juga sih kalau Ya, mau para buka viewers. rekening nih BRI ya. Yap, BRI, langsung ya. Itu bisa langsung aja kalian cek websitenya BRI karena kita sudah bisa mendukung pembukaan rekening digital nih. Yap, Saya lihat secara tadi. online gitu Ya. ya. Kalian tahu websitenya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya Nggak udah. tahu. Websitenya itu bukarekening.bri.co.id ya teman-teman semuanya. Itu mudah sekali, kalian tinggal klik aja websitenya, kalian pilih, siapkan kalian mau setoran berapa, dan selanjutnya ya ikutin aja tata caranya ya. Yap, atau Dan- nanti ada iklan ya. Biasanya iklan ada barcode-nya itu bisa di screenshot atau langsung di scan nanti Iya sendiri. benar banget. Dan untuk pertandingan hari ini ada siapakah Mas Yusa ya? Hari ini di match pertama kita bakalan ada Aero Wolf berhadapan dengan Boys Esport. Woi. Aero Wolf Squad. Sebelumnya masih belum bertanding kan? Ini masih babak kualifikasi kan ya? Yap, masih kualifikasi. Ini Wah. udah baru hari kedua. Yang kemarin ada EVOS Icon dari ini MDL juga Wih. ikut. Jadi ikut meramaikan turnamen di Yacht Esport ini. Saya Keren sih banget. kemarin sempat ngelihat sih di situ ada EVOS Pendragon ya dan teman-teman Iya, juga. ada Pendragon dan juga kawan-kawannya. Itu kan tim-tim ada Rexy. Yo. Rexy yang dulunya sempat di MPL kan sekarang dia bareng nemenin anak-anak MDL. Dan sebenarnya udah bersiap-siap nih ya Mas Yusa, tapi masih belum memasuki di babak band pick. Dan ya masih prepare. Dan menurut Mas Sohel sendiri nih, kira-kira nih yang antara Aero, salah. Aero dan juga Boys Esport ini kemungkinan bakalan seseru apa ini? Karena ini masih babak kualifikasi ya, jadi mari kita lihat aja dulu band picknya dari Aero Wolf melawan Boys Esport. Match pertama ya pada siang hari ini di sini band langsung nggak? Oh, Pekuito, ya. Seperti biasa, Pekuito Bagus. emang untuk di patch sekarang di meta sekarang ini emang bener-bener di gold lane-nya itu kuat banget sih. Solo 1v1-nya dia kuat. Natalia, kenapa? Kenapa kok Natalia? Padahal Natalia ini ya, padahal udah di patch yang sekarang ini udah agak ke nerf juga, silent-nya nggak bisa langsung yang kayak dulu. Jadi harus kayak pakai combo dulu, nanti next dua skill setelah itu baru kena silent. Cuma mungkin ini ya kayak respect aja karena Natalia ini cukup mengganggu, apalagi untuk di meta sekarang kan pakainya dua support nih kebanyakan untuk supportnya ini support burst kayak macem ini kan. Sekarang lebih sering bawa Rafaela, lebih bawa kayak Hilda. Parsa support ya kan kayak gitu-gitu. oke. Itu yang Support mix. burst damage yang cukup mengganggu. Jadi untuk menghindari kena ganggu sama Natalia mungkin di respect band. Dan di sini ada Digi ternyata di band dari tim Airwolf. Iya, dan saya rasa untuk Boys Esport ini nggak harus lemah juga sih karena menghadapi dengan nama gede ya. Oh, di Apalagi sini- kalau nama gede itu di YouTube itu sudah banyak cara mainnya. Itu bisa belajar dari situ untuk belajar kelemahan-kelemahannya. Dan di sini Bruno di band ya sama tim Boys Esport ternyata. Dan di sini udah ada first pick yaitu Rafaela seperti yang saya bilang. Ya. Dari di match kemarin juga ada beberapa orang, jadi kayak yang diutamain ini lebih ke Rafaela atau Ranus untuk first pick. Untuk Lebih first pick-nya pasti nanti offlanernya initiate sih, pasti lebih ke kayak jauh head gitu kan. iya, Jauhead sekarang lagi naik-naiknya banget dibuat support tapi karena dia emang ejectornya cukup mengganggu banget, apalagi buat langsung culik pakai ejector lempar ke arah ke belakang ya, Yap. ke belakang gitu. Dan di sini Marsha di sini diambil. pick ya, di pick Untuk dan set juga lane sih. Kagura di sini juga support. Meskipun dia ngisi daily limit nantinya ya. Yap. Tapi di sini Kagura memang sekarang perannya lebih ini ya, lebih asik aja buat ganggu-ganggu di arah jadi jadiin ke support. Soalnya dia mobilitas juga cukup tinggi, bisa tarik ulur, dia kan ada skill buat kabur juga kan, mobility-nya ada. Dan terlihat di situ ada Cyclops. Oh, Cyclops. Ini kemarin yang Lunatic bahas. Kenapa? Karena Cyclops ini kan kena buff. Skill 2-nya ini sekarang udah diturun. Jadi bisa keluar kurang lebih 2 kali. Jadi skill 2-nya ini kan yang
yang kayak bola-bola biasa yang ada di sekitar badannya itu langsung biasa ngelempar itu. Itu sekarang memang dibikin lebih cepat dan lebih sakit lagi. Lebih cepat, lebih sakit. Berarti cooldown dari skill 2-nya itu dan bisa ngeluarin 2 kali gitu. Maksudnya dia double ngeluarin skill gitu. Ya lebih cepat aja gitu untuk pengeluaran casting sama itu cooldownnya. Oh, berarti reduce cooldown berarti. Dan waktu di MPL waktu itu juga sempat ada anak Aura itu facehugger juga pakai dijadiin support. Tapi emang bener-bener ganggu sih untuk nyicil-nyicilnya ini dia ganggu. Skill 2-nya kan kalau buat nyicil kayak apalagi yang pakai support. Ini sekarang kecicil kena Cyclops sakit. Tipis soalnya kan nggak pakai meta yang tanky banget soalnya. Iya, kalau dari saya sendiri sih kalau Cyclops diambil ini bisa ngepok juga sih. Ngepok ya setipe lah dengan Kagura, cuman bedanya Cyclops saya rasa dia tidak memiliki skill escape di situ. Ya, nggak ada skill escape. Karena untuk dibandingkan dengan si Kagura, dia punya skill escape di situ dia bisa mengambil flame shoot. Sedangkan kalau dari Cyclops sendiri dia karena tidak memiliki flame shoot, jadi digunakan untuk flicker di situ. Nah, dan meta duo marksman di sini masih ini ya, lagi naik-naiknya sih untuk sekarang, Mas. Jadi ini untuk di pick ke 3 dan 4 dari tim Boys Esport ngambilnya Sylvana dan juga Wanwan. Wanwan ini kemungkinan taruh di mid lane sih. Wanwan ditaruh di mid lane. Kenapa nggak ditaruh jungler aja? Tapi kayaknya nggak bisa sih. Karena untuk early butuh damage yang tinggi. Ya, butuh farming yang tinggi dan Wanwan untuk solo jungler saya rasa nggak bisa emang. Oh, dan ini Aerowolf yang cukup menarik, dia ambil Granger dan juga Esmeralda seperti. Oh, dan di sini ada Roger. Oh, yang di sini yang jadi jungler ternyata Rogernya. Benar. Nah, kan seperti yang saya bilang ini metanya lebih ke ini kan, lebih ke main agresif di early. Oke. Dan untuk tim Aero ini dari segi line up, Mas saya lebih suka yang tim dari Aero atau Boys Esport nih. Kalau secara pick sih ya, itu saya lebih ke Boys karena di situ dia memiliki tank dan juga support yang dimana itu bisa melakukan invasi di menit-menit awal di early. Sedangkan untuk Aerowolf dia hanya memiliki Esmeralda ya. Esmeralda, sebagai inisiator Esmeralda dan juga Uranus. Ya, dia bisa lock ke arah belakang. Itu yang cukup menarik dari Aero. Cuman kalau Sylvana masih kurang defense-nya kurang, selain dagingnya kurang tinggi untuk dibandingkan dengan Uranus masih lebih ke Uranus sih. Yap, bener banget. Dan masuk saja ke dalam game pertama pada siang hari ini yaitu Aerowolf melawan Boys Esport di sini. Ya, terlihat emang dari perjalanan di early ya, Granger, Esmeralda dan juga Cyclops memasuki di lini mid dan sepertinya mereka masih belum menyebar ke arah musuh sih, meskipun di ini ada early, sedangkan Boys memiliki Uranus dan juga Rafaela, di situ lebih mementingkan untuk menjaga buff-nya sendiri ya. Dan di sini untuk early-nya nggak ada yang main agresif ya, nggak ada yang invasi juga di sini, cuma ya udah ngebuff clearing lane dan di sini udah diamanin itu buff kalau main. Ya masih belum juga sih masuk Yusa ya. Di situ untuk Gengar sudah mendapatkan satu buff jungle-nya, sedangkan dari buff jungle-nya dari Aerowolf di situ masih belum juga tumbang dan tidak ada yang melakukan invasi. Sedangkan di lini bawah ada seorang Esmeralda dan juga Wanwan yang emang itu harusnya itu lebih unggul Esmeralda. Di sini ya, Marsianya cukup kecil 1 lawan 1 di sini masih bisa bertahan, di sini masih saling pukul-pukul. Hanya ini ya saling mengusik satu dengan yang lain biar nggak bisa ini farming dengan nyaman. Saya rasa kalau dari Boys yang di set lainnya Uranus dengan Marsa untuk di early saya rasa harusnya Uranus lebih unggul di situ untuk melakukan poke ya. Karena emang bener sih Marsha butuh item dulu biar lebih cepat dari attack speednya. Barusan ada yang membantu. Dia Sonata udah dikeluarin ternyata dari ini ya cukup awal ini udah dapat level 5 dia langsung Dead Sonata untuk ngepoking arah mid lane. Ya, tadi karena emang sepertinya ada satu hero yang keluar jalur offset lah maksud saya, dia langsung mengeluarkan Dead Sonata. Dan di sini preparation untuk ganking dan di sini langsung Masya tidak bisa lari kemana-mana. Apakah dapat first blood di sini? Yap, berhasil diamankan oleh tim Boys Esport. Rotasi yang cukup baik sudah dilakukan
sayang banget ya untuk Airwolf ini, untuk di early-nya mereka agak kurang dapat info ya untuk di arah Masyanya itu sendiri. Karena emang mereka untuk menyiapkan menculik di bawah Esmeralda memfokuskan, tapi mereka melupakan bahwa Turtle sudah mulai muncul di situ ya. Turtle sudah spawn di sini, hanya di reset ya untuk ngulur waktu aja sambil sambil ini ya reset. Ya masih belum berani juga sih si Boy di sini Sylvana mulai mengganggu arah buff biru, dan di sini masih bisa kabur. Dan Sonatanya sakit banget di situ, Sylvana kecicil dipukul mundur, dan di sini juga Kaguranya engage dan cukup low, 2 orang pemain dari Aero di situ. Ya, di sana harusnya seorang Roger sudah berubah menjadi serigala juga ya. Wolf form. Dia sudah wolf transform di situ, tapi masih belum berani untuk masuk ke dalam pertahanan Cyclops tadi. Saya rasa ini untuk di early mereka nggak ada takutnya. Kalau mereka bawa lead itu mungkin harus berhati-hati terhadap Roger sih. Dan di sini Rafaela sudah ngecek, dapat info ya dari Boris Esport di sini, mengetahui bahwa tim dari Aura udah start Turtle di sini, hanya diganggu langsung di engage. Siapa yang dapat lordnya di sini? Masih bertahan. Rafaela terkena down oleh Kagura di sini, fight yang cukup keras di sini. Wow, Uranusnya masih bisa bertahan ternyata, dan di sini Sylvana berhasil mengikat, memukul mundur. Masih ada yang di dalam arah belakang cukup jauh sendirian di situ, langsung di knock ini di shutdown ya untuk Grangernya sendiri. Yap, salah langkah dari Granger tadi, dia lari untuk ke arah jungle-nya musuh, bukan lari ke teman-temannya ya, malah menjauh pada teman-temannya. Padahal di situ masih ada Cyclops dan juga Uranus yang bisa mengcover. Cuman ya karena mungkin panik ya, dia langsung naik ke atas, dan di bawah masih belum ada pertempuran yang solo kill. Ya, yang cukup maksudnya cukup sengit kan. Ya. Karena emang kalau 1-1 kalau udah level 5 harusnya bisa men-solo kill si Esmeralda. Dan Esmeralda sendiri belum ikut join fight ke arah Turtle juga. Mungkin kalau misal tadi Esmeralda bisa follow up, mungkin bakalan lebih chaos lagi untuk ke arah tim Airwolf itu sendiri, karena Esmeralda di sini kan dengan shield-nya yang diketahui cukup tebel gitu kan untuk ganggu ke arah timnya Airwolves itu sendiri. Ya, sementara itu terlihat juga si Kagura yang akan mencoba untuk open fight yang berada di lini mid, sehingga Cyclops tadi harus terpukul mundur ya. Hampir aja terculik nih tuh Cyclops-nya, tapi masih bisa kabur. Dan ultimate sudah digunakan oleh Kagura tadi. Ya, dan di atas sepertinya akan menjadi incaran dari 3 hero sekaligus di situ. Sekarang giliran dari tim Airwolf berusaha untuk menekan ke arah Uranus, sementara dari tim Boys Esport di sini nge-stick together di sini ke arah blue buff merah untuk ngusir dari tim Airwolf. Dan Uranus masih baik-baik aja, tidak melakukan initiate yang seperti halnya Uranus biasanya ya. Karena biasanya saya melihat Uranus ini kalau di menit 3, di menit 4 itu sudah mulai rusuh, agresif, dia main cut wave wave minion di arah lawan gitu, sudah mulai biar rotasi, mulai ngecek map, apalagi sudah ultimate udah dikeluarin di situ dari Kagura, berusaha menculik ya, namun gagal. Di sini masih bisa kabur. Ya, dan juga masih terlihat juga ya di Turtle, mereka tidak mau start, emang untuk memancing tujuannya. Boys Esport ngecek dan langsung terculik ya. Yaps, terlihat juga di lini bawah Waman sudah memiliki darah yang cukup tipis, rendah sekali. Cukup tipis di situ, tapi masih berusaha clearing wave minion terlebih dahulu, baru memutuskan untuk kembali. Dan di sini Esmeralda sepertinya bisa follow up ke arah Turtle, dan Turtle udah di start oleh Airwolf di sini cukup sengit. Apakah Boys Esport bisa mengambil Turtle? Namun tidak bisa. Di sini fight yang cukup besar sudah dilakukan. Uranus berhasil mendapatkan 1 kill di sini, memukul mundur para tim player dari Airwolf itu sendiri. 1 udah tumbang di sini. Masya masih juga kejar, namun nggak bisa. Dan di sini kemungkinan memutuskan untuk push ke arah top lane. Di sini masih pressure cicil tower doang. Oh enggak, dia akhirnya memutusin mundur ternyata dari Boys Esport. Ya, permainannya sangat aman sekali ya dari Boys Esport dan juga Airwolf. Tidak ada yang melakukan agresi yang cukup meresahkan sih saya rasa, karena ini adalah kualifikasi yang BO1 ya, Mas. Ya, match ini di sini apapun ya, every single mistake itu dihitung, karena nggak ada match selanjutnya, nggak ada match. Ya, nggak ada match balasan lah ini. Karena ini single elimination, mungkin mereka memikir hal tersebut masih menunggu main aman dulu, menunggu momen
sehingga mereka berani. Cuman Esmeralda dari tadi emang tidak melakukan inisiasi nih. Ya, dia lebih ini kayak mirroring ke arah one-one-nya aja sih, jagain takut tower bawahnya kecolongan gitu. Ya, emang padahal si Esmeralda ini tinggal masuk aja sih ke dalam one-one ya, meskipun nantinya bakal di counter dengan ultimate-nya dia. Ultimate sudah dikeluarin di situ. Namun dari sisi lain di situ Kagura berhasil menculik Uranus dan udah cukup kecicil ya tower atas dari tim Boys Esports di sini, masih berusaha melakukan engagement di situ. Dan Sonata dikeluarkan masih kurang sakit di situ ya, hanya mengclearing creep ke arah atas di sini. Berusaha komit dari tim Airwolf untuk ngacurin tower atas dan di sini bisa berhasil dapat tower atas. Namun sayangnya masih dikejar ya di open fight di situ dari tim Airwolf. Di sini permainan yang cukup agresif diperlihatkan oleh tim Airwolf di sini. Komit yang cukup baik sudah dilakukan oleh tim Airwolf dan membuahkan hasil yang cukup baik di situ. Ya, terlihat juga mereka masih belum berani untuk menghancurkan turret yang kedua yang dimana padahal tadi itu adalah kesempatan nih dari Airwolf untuk mendapatkan turret kedua, meninggalkan seorang one-one yang berada di bawah yang ternyata di lane mid. Di situ sudah mulai di start dan terlihat juga Uranus mulai mengocar-kacirkan dua hero yang berada di limit. Di situ lawan one dapat solo kill ke arah Esmeralda. Justru sebaliknya yang tadi diperkirakan Mas Sohail bisa solo kill Esmeraldanya ke arah one ini justru dibalikin keadaan. Iya, karena terlalu lama ya. Karena di early one masih belum bisa apa-apa. Malah ini di menit ke-8 dan sudah level 10. Saya rasa Wawan sudah cukup untuk melakukan solo kill. Falling Storm harusnya digunakan untuk terakhir, bukan untuk open. Nah, artinya dia cicil dulu, dipok dulu, diharas dulu sampai separuh. Gratis lagi-lagi. Sementara di arah bawah sudah cukup kecicil pelan-pelan di sini. Kemungkinan arah Airwolf udah fokus ke arah mid di sini, udah komit. Tinggal dikit tower arah mid. Di sini mau nggak mau dari tim Boys Esports di sini harus fight untuk mempertahankan tower mid di sini. Ya, dari lini mid Boys Esports sudah mulai berkumpul 4 hero sekaligus dan Esmeralda terlihat juga untuk membantu teman-temannya menyisakan seorang Uranus di set lane-nya untuk membantu push, dan saya rasa itu agak useless juga kalau dia tidak mengetahui, masih kurang ya awareness-nya dia untuk mengikuti war. Nah, karena Uranus sebenarnya butuh nih, karena ultimate dari Kagura itu nice banget, masuk berhasil mendapatkan 3 orang, langsung kehilangan 2 pemain dari tim Boys Esports di sini. Cukup ketar-ketir di sini. Rhapsody sudah dikeluarkan oleh Granger di sini, masih berhasil pukul mundur, dan di sini Airwolf masih tetap komit ke arah mid untuk cicil, masih bisa kabur. Sylvana cukup low, mutusin untuk recall di sana. Dan udah fightnya cukup baik ya yang di open sama Kagura dari tim Airwolf di sini. Ya, tidak kesiapan dan ketidaksigapan dari Boys Esports itu masih bisa dipatahkan oleh Airwolf ya, karena di situ padahal ada Rafaela dan juga Uranus. Padahal Rafaela punya Holy Hill dan Holy Baptist untuk mengcover lawannya, sedangkan Cyclops memiliki ultimate yang dimana itu bisa ngelock satu orang. Dan Death Sonata dari Granger tidak on point juga di situ terlihat. Langsung ditempel di situ. Apakah dapat buff di sini? Berhasil dicicil. Rogernya langsung mengejar ke arah Rafaela di sana, masih bisa survive. Grangernya berhasil memukul mundur ya, berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Kagura di sini. Kaguranya overcommit. Ultimate dari Sivana di situ nggak mengenai siapa-siapa di sini. Rhapsody berusaha dikeluarkan oleh Granger, masih nggak bisa nyicil. Dan di sini tower mid berusaha dipertahankan oleh tim Boys Esports dengan ini ya, cukup keras di situ. Ya, split push dari Airwolf sudah mulai terlihat kali ini dan menjaga untuk lini di Lord tadi. Namun di situ Uranusnya kena geng, kena keroyok di situ, masih bisa berusaha melarikan diri, namun tidak berhasil di situ karena ada one-one juga yang menemani join the fight untuk kali ini. Ya, dan masih bertahan. Saya rasa Boys Esports masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan, masih memiliki hero late game seperti Granger dan juga Esmeralda. Itu adalah hero dan di sini game. Trap di preparation oleh tim Airwolf sepertinya untuk memancing arah pemain Boys Esports di sini masih berusaha, dan untuk ini ya sekali mungkin memancing kalau bisa dapat
culik satu atau dua player dari Boys Esport, mereka bisa melakukan turtle di sini. Ya, Aerof juga tidak mau untuk melakukan kesalahannya, dia tidak mau open dulu karena sepertinya mereka mau menjebak satu orang. Dimulai sudah Lordnya di situ dengan Sulu Parsa yang memiliki Attack speed yang memenuhi syarat gitu ya, bisa untuk Sulu ya. Cepat gitu. Langsung mendapatkan, dan sepertinya ini adalah akhir dari Boys Esport kalau dia fighting cukup besar dilakukan di sini, namun memutuskan untuk mundur ya dari pemain-pemain Boys Esport di sini. Ya, masih terlihat juga dari Wan dari tadi tidak beranjak dari lini bawah, dia sudah berhasil mendapatkan turret yang kedua, dan Lord mengikuti lini bawah ditinggalkan sama Wan untuk join to fight yang berada di lini mid. Kali ini sudah 5 hero dan ditemani dengan satu orang Parsa yang berada di atas di situ. Ini mulai menarik ya, di sini Aerof menunjukkan kegalakannya di sini, memutuskan untuk menghancurkan tower mid, namun masih bisa di clearing dengan cukup baik oleh Boys Esport di sini. Dan untuk arah buff merah udah diamanin juga, dikasih ke arah Roger sepertinya. Dan di sini Lord sudah mulai masuk ke lini bawah, di sini berusaha dipertahankan, dan Sonata dikeluarkan di situ. Satu orang udah kena ikat sama Sivana di situ. Fight yang cukup besar di situ, ultimate dari Kagura nice banget, masuk dengan cukup baik, masih bisa kabur. Tarik ulur yang baik dilakukan oleh Aerowolf di situ, dan dipukul mundur satu, masih mati, dan masih ada immortality dari Sivana, masih aman di sini. Masih tidak ada kehilangan pemain sama sekali dari tim Aerowolf. Iya, dan terlihat juga tadi turret ketiga sudah hancur, dan mereka memiliki keputusan yang cukup baik sekali. Mereka tidak mau bernafsu untuk langsung memenangkan ya. Mereka balik dulu, ngambil nafas dulu untuk mengambil turret yang ketiga maksud saya ya, di lini dan juga lini atas ya. Dan itu adalah kesempatan bagi bukan Aerowolf sih, kesempatan bagi bos untuk mengalihkan keadaan sebenarnya, karena kalau terus-terusan dibawa lagi ke lead sampai mereka memiliki item kayak Esmeralda dan juga Granger, dan terlihat juga ada Uranus yang notabene dia sangat keras sekali ya. Itu akan cukup susah. Cuman ini akan dibalikan, jangan sampai kena mental lah, jangan sampai kena sambil menunggu gini ya, menunggu wave minionnya sampai ke arah mid lane. Di situ mereka melakukan liquid gold. Nah, di sini bakal preparation untuk big fight di sini ya. Tim Boys Esport di sini harus mempertahankan tower lini tengah di sini, mati-matian. Di situ kena damage yang cukup sakit. Oke, Kaguranya masuk tapi ketinggalan dan harus mati sepertinya di situ. Sayang banget. Dan tapi di sini mengorbankan Kagura, tapi berhasil mendapatkan 2 tower untuk ke arah tim Boys Esport ini masih cukup menguntungkan sih. Ini sangat-sangat menguntungkan sih sebenarnya. Mereka nggak mau nge-push akhirnya, masih menunggu untuk Kagura untuk respawn, dan di situ emang Wan sudah mulai jadi ya, dia sudah bisa nge-carry the team, dan ini atas dicicil-cicil terus sampai menunggu minionnya datang dan harus memecahkan turret yang ketiga. Mereka mau memastikan kemenangannya mereka dengan menghancurkan 3 turret sekaligus nih. Dan di sini masih berusaha nge-zoning aja nih, membingungkan pihak ini ya, dari player Boys Esport di sini bikin kewalahan. Saya rasa mereka menunggu Kagura ya, karena satu-satunya orang yang bisa open duluan dengan yin yang-nya dia bisa masuk payungnya, sehingga si Boys Esport ini langsung merubah pertahanannya, mereka menyebar, dan itu tugasnya bagi kayak Marsa dan juga Roger untuk mengelok satu orang, palingnya minimal itu mengelok seorang Granger atau Cyclops di situ ya. Karena dari tim Boys Esport di sini ada Esmeralda dan juga ini Uranus yang bawa Purify, sisanya nggak bawa. Ada kemungkinan si Vananya ini lebih ngelok ke arah Rafaelanya. Bisa jadi mereka menunggu Lord, karena dari situ terlihat 15 detik lagi untuk spawn, dan mereka emang tidak bisa masuk ke base-nya Boys Esport. Ke arah mid-nya nggak bisa, karena memang di defend mati-matian juga dari tim Boys Esport. Mereka juga ada si Rafaela, Uranus dan juga Granger yang notabene memang cepat banget untuk clear wave di situ. Dan di sini langsung ya, begitu Lord spawn langsung dipukul dengan cukup cepat di sini, tidak bisa menghampiri ya untuk tim Boys Esport. Di sini udah ditahan oleh satu main, dan di sini Rogernya mulai agresif berusaha loncat, tapi tidak sampai
dan memutuskan untuk clearing arah tengah saja di sini. Iya, dan sudah mulai bermunculan Super Minion. Ini adalah merupakan bencana bagi Boys Esport untuk melakukan pertahanan sampai ke titik darah penghabisan di situ. Dan ya. langsung berusaha dibersihin langsung arah tower mid tower sendirian di situ harus hancur, dan di sini udah ada 2 minion atas dan juga bawah langsung mulai masuk mengganggu tempo permainan dari Boys Esport. Di sini dibikin kacau, nggak karu-karuan sama Aerowolf di sini. Kaguranya udah masuk, masih berusaha dikomit, di situ udah kehilangan. Rafael berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Kagura. Namun di sini Lordnya, masih bisa dibunuh ternyata, masih bisa bertahan untuk tim Boys Esport. Di sini Sylvananya cukup low, masih bisa kabur menggunakan skill clash-nya ke arah belakang. Ya, tadi karena emang si Aerowolf tidak memiliki MM ya, saya rasa Wan dan juga Rogernya tadi dia tidak ngehit core-nya. Mungkin mereka masih mau bermain-main karena masih memiliki 3 turret yang tersisa dan tidak ada turret yang hancur dari di situ ada fight 2 orang, Masya dan juga Sylvana ya sepertinya di situ. Wan. Wah, Rogernya ketinggalan di situ. Wan menggunakan ultimate-nya dapat 1, masih tidak bisa kabur sendirian dan harus kehilangan nyawanya di situ. 2 orang kehilangan dari pemain Aerowolf di sini. Iya, masih berlama-lama ternyata si Aerowolf ya tidak mau menyelesaikan, malah melakukan throw kali ini. Di situ. Iya, mistake yang saya rasa nggak perlu dilakuin juga sih. Ya, karena emang 3 turret sudah hancur dan minionnya Super Minion, mereka masih bermain-main sepertinya ya. Dan terlihat Tok Dalang akan mengincar seorang Delta di situ. Delta berusaha di stun di situ oleh Tok Dalang masih. Dan sepertinya mereka tidak bisa nge-push karena tidak memiliki MM ya. Lagi-lagi mereka tidak memiliki MM untuk melakukan push kali ini. Masih tersisa 10 detik lagi Wan Esport dan juga Roger Esport. Roger pun tidak bisa langsung strike to push to core ya. Karena ya perlunya Roger sebenarnya untuk ngelock 1 core yang berada di Boys Esport sih, seperti Cyclops sepertinya. Dan di sini langsung aja ngambil blue buff karena emang Roger mananya cukup bocor kalau nggak bawa blue buff ya. Di situ nanti nggak bisa berubah jadi wolf form juga, nanti bakal kuala. Dan di sini juga setup ke arah bawah, sering mau nge-trap ke arah bawah. Sementara Sylvana dan juga Kagura lebih ke arah blue buff ya untuk ambil decision ke arah mana yang bisa digeng di sini. Kedua pemain udah muncul ke arah tengah di sini, udah stick. Oke, mereka sudah mulai memasuki core dan masih belum mau open duluan. Masih menunggu Kagura untuk open melemparkan payungnya dia. Lu lihat abis ini, kamu lihat abis ini kan? Dilempar, baru di open, baru mereka open semuanya. Karena tidak memilikinya hero open ya, meskipun Tok Dalang ini ya dia lumayan tanky lah ya. Meskipun dia bisa 1-2 untuk main kitting. Dan Marsa, apa yang dilakukan Marsa di belakang sana? Apa mereka emang masih menunggu Lord yang ketiga untuk mulai masuk? Mereka menjaga supaya tidak di comeback nih sepertinya. Yap, dan di sini Marsianya juga memang sengaja nggak mau menampakkan diri di sini. Hanya berusaha mancing dari tim Boys Esport, tapi Boys Esport tetap kekeh ya, tetap mempertahankan stay di dalam area high ground mereka. Oke, dan terlihat emang mereka menunggu Lord karena sudah di setup sama Marsa. Di situ sudah siap-siap di Lord ya. Dia menunggu 3 detik lagi, dia akan menunggu dan di zoning sama si Roger dan Wan. Entah kenapa Wan yang menjadi zoning, padahal Wan merupakan core mereka dan tidak ada penjagaan kali ini. Dan di sini hanya dipancing gitu aja untuk Boys Esport keluar dari area defense di sini. Dan udah ada 2 pemain, sepertinya bakalan ada fight yang cukup besar dilakukan di situ. Marcia dan juga Roger langsung lompat ke situ, namun Wan-Wan-nya harus kehilangan nyawanya. Cyclops berhasil mendapatkan 1 kill, namun dipukul mundur lagi. Sylvana juga cukup low, masih ada immortality di situ dan Marcia-nya harus ketinggalan ya, harus follow up juga, tapi bocor banget di situ. Damage yang cukup sakit dikeluarkan oleh Cyclops dan juga teman-teman. Di sini Esmeralda ultimate masih berusaha ngejar ke arah Masya masih punya immortality, namun Granger masih ngejar ke arah Kagura, di sini diusir. Dan immortality sudah proc di situ, masih dikejar Esmeralda berhasil mendapatkan 1 kill. Dan di sini lagi-lagi ya, di mana Masyanya ini call ke arah Lord, namun teman-temannya ini akhirnya kepancing untuk fight lagi di sini. Ya, dan emang hero-hero mereka masih ya tipis kerupuk-kerupuk sih. Ya itulah yang terjadi kalau mereka terlalu lama
ya seperti saya bilang tadi, kalau saya kata terlalu Udah lama, menit 21 bisa ya, juga bisa gitu. kemungkinan di comeback meskipun mereka tidak memiliki Lord turret memang keuntungannya dari Aerowolf, turret sudah berhasil dipecahkan, cuman ini akan menjadi pertempuran yang sangat lama sekali. Pertempuran lebih ke arah ini ya, kesabaran antara kedua tim di sini. Dan yang cukup disayangkan di sini Lordnya nggak kebuang sia-sia gitu aja, karena fight yang emang sebenarnya nggak diperluin di arah bot lane tadi udah dilakukan oleh tim Aerowolf. Dia yang cukup sakit di situ. Dead Sonata cukup sakit, Kagurannya nggak bisa kabur, sepertinya kena ikat Cyclops dan harus meninggal di situ. Dan itu kehilangan satu pemain. Ya, nggak tahu dia apa yang dipikirkan, dia mau open sendirian di mana teman-temannya itu jauh banget di belakang dan baru sampai di lini mid. Dan ini harus berhati-hati sekali ya, karena Uranus bisa nge-push, apalagi Granger itu bisa menghancurkan turret secara cepat. Di mana itu ada Cyclops dan juga Esmeralda, clear wave-nya sangat cepat sekali. Si Valnya berusaha di geng namun masih bisa kabur. Tapi di sini tadi mungkin yang ditangkap sama Kaguranya hanya stealing ke buff biru aja. Namun overcommit, skillnya udah kepake tadi, yang nyampirin nggak bisa kabur sampai buang flash, namun kena ikat dari Cyclops, gagal untuk kabur di situ. Untuk tim fight, saya rasa Airwolf sudah mulai kewalahan. Mereka tidak bisa melawan untuk Boys Esport ya. Dan Boys Esport sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk di early-nya, sehingga mereka tertekan seperti ini. Di situ Esmeralda berhasil mendapatkan Masya dari arah bot lane. Di sini fight langsung dipaksa fight oleh Boys Esport, di sini berhasil mendapatkan 1 kill, langsung difokus bersitu. Sylvananya masih cukup tanky dan masih bisa kabul dengan menggunakan ultimate-nya di sini. Minion di belakang. Namun ini ya harus nge-clear minion mau nggak mau. Iya, kalau mereka memaksakan melakukan war fight seperti tadi, di minionnya akan menghancurkan core sih saya rasa. Chasing heroes yang cukup berbahaya sih di situ. Dan kalau emang si Aerowolf ini mau memaksa, itu cukup di kucing-kucingan aja sih. Mereka paksa aja, biarin minionnya untuk nge-push sendiri, dan ketika mulai Boys Esport-nya lengah, mereka baru membersihkan lawan. Tapi emang kalau memang mau menggunakan planning pakai cara minion yang nge-push atau Marsianya yang nge-push, emang ini sih harus ditarik cukup jauh sih keluar dari area defense. Nah, di sini si Esmeraldanya masih cukup tebal di sini. Nah, berusaha di knockdown ngarah Granger, namun Granger masih bisa kabur. Masih berusaha kabur di sini, namun masih dikejar sama Roger, langsung di finishing. Jumping dari wall formnya udah cukup baik untuk ngusir Esmeralda. Dan sini keikat nggak bisa kemana-mana. Dari arah tengah di sini ada One ternyata yang mendistract bersama dengan Masya. Masya berfokus ke arah Tron, di sini berusaha dihancurin, namun masih belum bisa. Ada One masih berusaha menahan diri di sini, ditemenin dengan teman-temannya, ada Kagura dan juga Roger di sini, langsung di knockdown, dapat berhasil dan langsung di straight ke arah. Wow. Dan ini adalah kemenangan yang lama sih, yang seharusnya bisa langsung selesai. Namun ada beberapa mistake yang dilakukan dari Aerowolf ini yang cukup terbayarkan, jadi agak kesulitan juga untuk endgame. Tapi memang Esmeralda dan juga Uranus ini emang cukup PR sih, karena tebel. Terus ada backup dari Rafaela healingnya juga, itu benar-benar ganggu tempo permainan dari tim Aerowolf itu sendiri sih. Secara hero sebenarnya Boys Esport lebih unggul secara hero, cuman mungkin Boys Esport ini tidak memiliki percaya diri untuk melawan Aerowolf karena dihadapkan dengan nama yang gede. Ya. Padahal itu masih ada kelemahan yang terlihat. Itu bisa dibuktikan pada di late game tadi. Mereka sudah beberapa kali memenangkan team fight. Sedangkan Aerowolf sendiri dari menit early itu memilih untuk menculik 1 orang, 2 orang, sehingga itu menjadi snowball dan menjadi keuntungan bagi Aerowolf di situ untuk melakukan push. Turretnya sudah mulai hancur satu persatu, sedangkan Boys Esport dipaksa untuk bersatu ya teman-temannya. 5 hero-nya bersatu meninggalkan Uranus yang cukup penting untuk team fight. Ya itu semakin lama dan Lord-nya selalu berhasil didapatkan oleh Aerowolf, sehingga ini akan menjadi kemenangan dari Aerowolf gitu sih. Dan yang menurut aku sih tadi tangkap cuma juga yang memang seharusnya mungkin planning strategi dari Aerowolf itu sendiri split push gitu kan dengan bawa Masya, namun ya ketarik cukup lama juga dan akhirnya ya cukup try hard sih. Dan selamat untuk Aerowolf yang berhasil lanjut ke babak selanjutnya, dan patah semangat untuk tim Boys Esport yang sudah berusaha keras banget ya itu ya untuk menahan, untuk
mengejar comeback tadi di Mercedes. Ya, jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar, tetap masih di Tetap Yacht Esport. YET 2021. Kita break.